Selamat pagi, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya sungguh berdoa semoga damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Tuhan masih menyertai kita semua, meskipun dalam situasi yang tidak begitu mengenakan, tapi semua kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini, Tuhan. Meskipun kami melakukan ibadah secara online, namun kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak dilingkupi oleh ruangan, Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus tetap menjamah setiap hati anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Berikan kami semua konsentrasi yang penuh, berikan semua kami hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan tak kala kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, ada kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan, ada penyertaan-Mu, bahkan ada berkat yang berasal daripada-Mu, menjamah setiap hati kami. Ada kuasa dari kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kami, yang akan memerdekakan kami dari semua belenggu-belenggu roh ketakutan, Tuhan. Beracaralah sebebas-bebasnya Roh Kudus, jamah setiap hati jemaat-jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Beracaralah sebebas-bebasnya, ubahkan setiap hati kami, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu kalau kita beribadah di rumah, tantangannya menjadi lebih besar daripada kalau kita sedang beribadah di gereja. Tapi saya harap Bapak Ibu meskipun di rumah, tetap berkomitmen untuk sama-sama fokus, kurang lebih 1 jam ini, kita fokus mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa memberikan kita. Baik. Topik pada pagi hari ini masih dalam topik besaran kita selama bulan April, yaitu mengenai value. Dan judul khotbah pada pagi hari ini saya akan ambil dengan judul adalah Value as Rock, atau value sebagai batu. Gitu. Nanti Bapak Ibu akan mengerti kenapa judul khotbah saya itu Value as Rock. Nah, Bapak Ibu, memang nilai yang kita pegang dalam kehidupan ini menjadi sangat penting. Karena apapun aspek dalam kehidupan kita, itu value menjadi modal dasar bagaimana kita bertindak. Value juga menjadi modal dasar bagaimana kita mengambil keputusan. Ya, apapun yang kita alami dalam kehidupan, bagaimana respon kita kepada kehidupan, itu sebetulnya sangat bergantung kepada value yang kita pegang. Bahkan kalau saya mau mengambil kesimpulan, sebetulnya value itu bisa diambil kesimpulannya dalam satu kata. Buat saya, value itu adalah hidup. Value itu adalah life. Karena bagaimana kehidupan kita itu sangat bergantung dari value yang sama-sama kita pegang. Penting sekali value itu dalam kehidupan kita. Nah, supaya memperjelas, nanti kita akan bahas dengan lebih detail, bagaimana sih pentingnya atau seberapa penting sih value kita. Saya punya 2 analogi yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini analogi yang pertama. Value itu kalau dianalogikan kurang lebih seperti ini. Value itu seumpama seperti kacamata. Oke, seperti seumpama kacamata, seperti ini. Nah, di depan dari kacamata ini sebetulnya ada suatu pemandangan yang sangat indah. Ada sebuah gunung, ada pohon-pohonan, pemandangannya sangat indah. Tapi bagaimana kita bisa menikmati keindahan itu, bagaimana kita bisa enjoy dalam situasi seperti ini, bergantung dari kacamata yang kita pakai. Kalau kacamata kita seperti ini, gitu ya, baret-baret, kotor, segala macam, atau bahkan tertutup lumpur, segala macam, pemandangan yang indah itu tidak akan bisa kita nikmati. Padahal sebetulnya ada pemandangan indah di depan kita. Tapi kalau kacamata kita jernih, kacamata kita bersih, disettingnya dengan baik, kita bisa menikmati pemandangan indah ini. Nah, analogi dari value itu seperti kacamata ini. Jadi kalau kita merasa kita tidak bisa menikmati pemandangan, kalau kita merasa tidak bisa menikmati kehidupan, pertama-tama yang mesti kita lakukan, jangan menyalahi pemandangannya. Jangan menyalahi kehidupannya. Yang perlu kita periksa pertama kali adalah periksa kacamata kita. Apakah kacamata kita sudah betul atau tidak? Oke? Atau dalam istilah saya tadi, sebelum kita ngomel-ngomel, sebelum kita ngeluh-ngeluh dengan kehidupan, periksa dulu value yang ada dalam diri kita. Karena value itu menentukan bagaimana kita melihat kehidupan ini. Itu analogi yang pertama. Kalau saya boleh memberikan analogi yang kedua, ini analoginya menarik. Saya menemukan gambar ini dari internet, sebetulnya Bapak Ibu, tapi buat saya menarik. Mari kita lihat analogi yang kedua. Seberapa penting value itu. Ini analogi yang kedua. Coba Bapak Ibu lihat dulu gambar ini. Menarik bukan? Jadi ini ada 2 orang narapidana ada dalam penjara, dua-duanya ada dalam penjara.
Mereka berada dalam situasi yang sama, dalam penjara yang sama, tapi ketika mereka disuruh menggambar, kok ya mereka menggambarnya itu berbeda gitu. Satu orang menggambarnya justru menggambarkan jerujinya, jadi jerujinya dia gambar. Tapi satu orang lagi dalam situasi yang sama, dalam penjara yang sama, dia melihat pemandangannya. Nah ini menarik. Buat saya, kedua orang ini meskipun ada dalam situasi yang sama, dalam penjara yang sama, tapi mereka mempunyai dua value yang berbeda. Ya, kalau kita lihat value yang menggambar jeruji, tentu dia merasa bahwa terkekang, merasa dia stres, merasa dia sekarang sedang ada di penjara. Tapi narapida yang satu lagi, dia bisa melihat hal yang berbeda. Dia justru bisa melihat keindahan di balik situasi ini. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Apapun situasi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi termasuk situasi saat ini, sebetulnya semua peristiwa ini netral. Yang membuat menjadi positif, yang membuat menjadi negatif, atau yang membuat menjadi sulit, atau membuat yang menjadi kita bersemangat, sebetulnya tergantung value yang kita punya, atau tergantung your mind. Bagaimana pikiran kita memandang itu. Jadi semua peristiwa itu sebetulnya netral. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Tergantung bagaimana kita menafsirkannya. Oke, sekali lagi, melalui dua analogi itu, saya harap Bapak Ibu bisa mulai menangkap, oh berarti pentingnya value dalam kehidupan itu demikian penting. Bahkan tadi kesimpulannya saya katakan bahwa value itu adalah kehidupan. Oke, ini pembukaan dari saya. Mari kita menggali lebih dalam lagi pentingnya value dari firman Tuhan. Nah, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan ambil dari satu ayat firman Tuhan, yaitu dari Lukas 6, ayat yang ke-46 sampai ke-49. Oke, saya akan bacakan dulu secara full, nanti kita akan bahas ayat demi ayat. Demikian firman Tuhan, saya sudah siapkan ayatnya di layar screen ini. Oke, kita bacakan ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Saya bacakan dari ayat yang ke-46 dulu. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini perkataan Tuhan Yesus. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat yang ke-48, dia sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah datang dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Oke, 49. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, dia sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Oke, demikian ayat firman Tuhan. Nah, mari sekarang kita akan bahas, biar Bapak Ibu tadi kerasa dulu gitu, bagaimana nuansanya, bagaimana konteksnya. Sekarang mari kita bahas ayat demi ayat. Oke, dengan kata-kata kuncinya saya sudah berikan warna yang berbeda. Kita mulai dulu dari Lukas 6 ayat yang ke-46. Ini ayat yang pertama yang tadi yang kita baca. Demikian firman Tuhan, saya bacakan sekali lagi ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ayat ini ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri. Atau ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ayat ini langsung dari mulut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dari ayat ini saja, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, buat saya ayat ini aja udah, bahasa anak mudanya, udah jelek, udah menegur saya atau menegur kita semua. Ya, Bapak Ibu, karena di ayat ini dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku? Nah, sebetulnya dalam situasi sekarang seperti ini, saya mau tanya ke Bapak Ibu, siapa sih yang gak berseru kepada Tuhan dalam situasi seperti ini? Saya yakin kita semua udah berseru kepada Tuhan, bukan? Ya, kita berdoa buat negara, kita berdoa buat bangsa, kita berdoa buat keluarga kita, bahkan juga kita berdoa buat kebutuhan kita. Kita semua berseru gitu. Aduh, nih Tuhan gimana ini? Tuhan bagaimana usaha saya? Bagaimana pekerjaan saya Tuhan? Tuhan sampai kapan ini? Sampai kapan ini bisa selesai? Karena kita juga sama-sama belum tahu ini sampai kapan selesai. Jadi semua orang, kita juga, semua itu berteriak, berseru-seru kepada Tuhan. Betul? Itu semua kita lakukan. Tapi coba bayangkan, kalau misalkan suatu hari kita sedang berdoa, kita sedang berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab kita seperti ayat ini. Kalau dalam bahasa sehari-hari ini, mungkin saya bisa bilang seperti ini. Tuhan menjawab kita gitu ya. Ngapain sih kamu berseru-seru gitu? Ngapain kamu teriak-teriak itu kepadaku? Ini dalam bahasa sehari-hari ya. Terus pertanyaan Tuhan begini, kamu udah lakuin belum apa yang aku katakan? Sesuai dengan ayat ini kan, kalau dalam bahasa sehari-harinya kurang lebih begitu. Ngapain kamu berseru-seru? Kamu udah lakuin belum apa perkataanku? Kamu udah lakuin belum ayat firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu, perenungan saya, waktu saya merenungkan ayat ini, buat saya ada 2 poin utama dari ayat ini. Yang pertama adalah,
Dengarkan baik-baik nih Bapak Ibu. Kalau kita belum melakukan firman Tuhan, kita tidak usah berseru-seru kepada Tuhan. Saya ulangi. Kalau kita belum melakukan firman Tuhan, dalam tanda kutip, tidak ada gunanya kita berseru-seru kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti tidak akan melakukannya. Karena Tuhan pasti tidak akan mengabulkannya. Saya ambil contoh. Misalnya Bapak Ibu saat ini berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, aduh gimana nih saya punya kebutuhan. Saya punya uang. Beri saya uang Tuhan, beri saya kebutuhan. Misalkan kita berseru-seru kepada Tuhan seperti itu. Mungkin jawaban Tuhan sederhana. Oh, kamu lagi butuh uang. Kamu baca nggak firmanku apa? Firmanku bilang bahwa siapa yang memberi akan mendapatkan. Pertanyaanku kepada engkau, kata Tuhan nih. Kamu sudah memberi apa belum? Oh, lalu kita menjawab begini. Wah, bagaimana saya bisa memberi Tuhan? Saya tadi sedang susah. Saya butuh pertolonganmu Tuhan. Saya butuh tingkap-tingkap langit disingkapkan. Lalu kembali Tuhan menjawab dengan mudah. Oh, kamu mau tingkap-tingkap langit disingkapkan untuk menolong kamu? Pertanyaannya, kamu sudah kasih persepuluhan belum? Karena firman Tuhan katakan bahwa barang siapa memberikan perpuluhan, maka tingkap-tingkap langit pertolongan akan dibukakan kepadamu. Jadi, kalau kita belum melakukan firman Tuhan, Tuhan mau ngomong gini, gak ada gunanya kamu berseru-seru kepadaku. Karena aku tidak akan melakukannya kalau kamu belum mendengarkan atau melakukan firman Tuhan. Ini buat saya pribadi, jelek gitu buat saya pribadi bahwa ya gak ada gunanya teriak-teriak, nangis-nangis. Pertanyaan Tuhan simple kepada kita pada pagi hari ini. Kamu sudah melakukan firman Tuhan atau belum? Coba Bapak Ibu bisa renungkan ini ya. Bisa renungkan ini. Karena dalam situasi seperti ini banyak kita yang berseru-seru. Termasuk saya pribadi. Nah, dari ayat ini juga saya belajar hal yang kedua. Hal yang kedua adalah kalau saya dapatkan dari ayat ini sebetulnya begini. Kalau kamu sudah melakukan firmanku, kamu gak usah berseru-seru kepadaku. Saya ulangi. Kalau kamu sudah melakukan firmanku dengan baik, Tuhan mau bilang gini, kamu gak usah berseru-seru kepadaku. Kenapa? Karena kamu pasti sudah menerimanya. Karena kamu pasti akan menerimanya. Benar gak Bapak Ibu? Sebetulnya kan kata-kata ini kalau dibalik begitu kan. Kalau dibalik kan artinya kalau kamu sudah melakukan firmanku, kalau kamu sudah melakukannya dengan baik, kamu gak usah berseru-seru lagi kepadaku. Kenapa? Wis pasti kamu mendapatkannya. Selama kamu mengimani. Itu aja. Kalau kita mengimani apa kata firman Tuhan, begitu kita melakukannya kita gak usah berseru-seru. Oh, tentu berdoa boleh. Menghampiri Tuhan ya harus. Ketemu sama Tuhan setiap hari menyanyi harus. Itu harus. Bukan berarti tidak boleh. Harus itu dilakukan setiap hari secara rutin. Yang jangan itu berseru-seru. Berseru-seru itu apa sih? Teriak-teriak, nangis-nangis, minta-minta. Nggak usah. Selama kita sudah melakukan firman Tuhan, itu pasti digenapi. Selama kita mengimaninya. Nah, buat saya pribadi ayat ini aja, udah jelek banget gitu. Udah banyak, saya mendapatkan banyak kekuatan dari ayat ini. Oke? Tapi mari kita lanjut ke ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah, dari ayat yang ke-47 ini, ada kata kuncinya berarti datang, mendengarkan, dan melakukan. Berarti ada orang-orang yang datang, mendengarkan, dan melakukan. Nah, berdasarkan tiga hal ini, saya akan bagi kalau gitu berarti ada tipe-tipe orang nih. Karena firman Tuhan di ayat 47 ini ada tiga kata kuncinya, yaitu datang, mendengarkan, dan melakukan. Nah, saya akan coba membagi atau mengistilahkan ada tiga kategori orang Kristen. Kalau saya boleh katakan begitu, ya berdasarkan tiga hal ini. Ada orang Kristen yang cuma datang, gitu, cuma datang, tidak mendengarkan waktu ada di gereja, apalagi melakukannya. Ini yang saya sebut istilahnya adalah Kristen lumpur. Banyak nggak orang seperti ini? Banyak banget. Berapa banyak orang yang sering datang ke gereja, tapi selama ada di gereja, boro-boro memuji Tuhan. Mungkin memuji Tuhan masih ya ikut-ikutan sama yang lain. Tapi begitu firman Tuhan, ya ada yang ngantuk, ada yang lihat handphone, bahkan saya pernah lihat ada yang belanja online dan segala macam. Waktu kebaktian loh, waktu firman Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang saya sebut namanya Kristen lumpur. Tapi ada juga yang lebih baik lagi adalah orang-orang yang datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin hafal firman Tuhan, tapi nggak pernah melakukannya. Ini yang disebut namanya Kristen tanah. Nah, kenapa saya sebut namanya Kristen tanah? Itu ayat firman Tuhannya nanti sebentar kita akan bahas. Tapi ada juga yang paling bagus adalah orang Kristen yang datang, mendengarkan, dan melakukannya. Wow, ini yang disebut namanya Kristen batu. Oke, jadi berdasarkan datang, mendengarkan, melakukan, saya coba pilah-pilah ada tiga tipe orang Kristen. Nah, saya nggak tahu, Bapak Ibu, bukan saatnya kita menghakimi, wah itu pasangan saya banget, wah itu teman saya banget, wah itu Kristen lumpur tuh, itu Kristen.
Bukan itu intensi saya. Pagi hari ini kita jangan ngelihat keluar, mari kita ngelihat ke dalam diri kita. Coba Bapak Ibu potret dalam diri Anda sendiri. Sebetulnya Bapak Ibu kalau dari 3 kategori orang Kristen ini, Bapak Ibu itu orang Kristen yang mana? Nah, ini hal yang penting buat kita renungkan pada pagi hari ini. Oke, tapi sekarang saya mau fokus saja ke ayat yang atau saya mau fokus saja kepada tipe yang namanya Kristen batu. Oke, Kristen batu. Saya mau fokus ke sana. Mari kita baca lagi ayat selanjutnya dari ayat firman Tuhan dari Lukas yang ke-6 tadi, yaitu ayat yang ke-48 sampai 49. Saya bacakan buat Bapak Ibu. 48 49. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ini yang saya sebut tadi namanya Kristen batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah. Yang saya sebut namanya tadi Kristen tanah, tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi ayat 48 itu bahasa saya tadi namanya Kristen batu, karena orang itu mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi ayat 49 itu namanya Kristen tanah, karena orang ini hanya mendengarkan tapi tidak melakukannya. Dia mendirikan rumah juga, tapi mendirikan rumahnya di atas tanah. Oke, silakan Bapak Ibu refleksikan ke dalam diri Anda masing-masing. Tapi pagi hari ini saya akan fokus kepada ayat yang ke-48, yaitu Kristen batu. Apa sih ciri-cirinya dari Kristen batu? Karena itu kerinduan kita semua, bukan? Kita semua menjadi orang yang disebut namanya Kristen batu. Jadi saya akan fokus ke ayat yang ke-48. Ini firman Tuhan yang di ayat 48, saya fokus kepada Kristen batu. Nah, kalau saya hilangkan kata-kata yang lain dan saya mau fokus kepada kata-kata kunci saja, ayat yang ke-48 akan kurang lebih menjadi seperti ini bentuknya. Ini ayat kunci, yaitu mendirikan rumah, menggali, meletakkan dasarnya di atas batu, lalu air bah, dan banjir. Kata-kata yang lainnya saya hilangkan. Jadi ayat 48 kata kuncinya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba berikan warna yang berbeda-beda. Oke, kalau awalnya seperti ini, saya akan ubah menjadi warna yang berbeda-beda. Mari Bapak Ibu perhatikan. Menjadi seperti ini. Oke, kalau awal-awal seperti ini, sekarang dengan warna yang berbeda seperti ini. Jadi air bah dan banjir saya berikan warna merah. Yang lainnya saya berikan warna kuning. Nah, apa maksud tujuan saya memberikan warna yang berbeda? Sekarang saya akan coba kelompok-kelompokkan. Kata-kata yang warna kuning saya akan kelompokkan menjadi satu. Kata-kata yang warna merah saya akan kelompokkan menjadi satu. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini kan ayat yang ke-48 ya. Artinya kita sedang berbicara tentang Kristen batu atau orang Kristen yang mendengarkan, melakukan, dan datang, mendengarkan, dan melakukan. Nah, 48 tadi kalau dipilah-pilah kurang lebih seperti ini. Ada yang warna kuning dan warna merah. Nah, Bapak Ibu, dari poin ini atau dari slide yang ini, saya punya 2 hal yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu berdasarkan slide yang ini. Oke, ada 2 hal. Hal yang pertama dari slide ini, saya akan masuk dulu mengenai value sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai value atau mengenai nilai. Jadi yang pertama itu mengenai value atau nilai. Kalau Bapak Ibu perhatikan, keputusan Kristen batu ini adalah dia memutuskan pengen mendirikan rumah, itu keputusannya. Lalu yang kedua, dia memutuskan untuk membuat rumah di atas batu. Nah, kenapa dia memutuskan membuat rumahnya di atas batu? Karena value-nya seperti itu. Jadi kenapa dia mendirikan rumah di atas batu? Karena value-nya. Atau dengan kata lain, dia memutuskan untuk punya value yang berdasarkan firman Tuhan. Karena ayat firman Tuhan katakan bahwa ini adalah Kristen batu yang datang, mendengarkan, dan melakukannya. Makanya ini adalah dia menetapkan value-nya berdasarkan dari firman Tuhan. Dan ayat yang ke-48 bilang begini, orang yang mendirikan rumah di atas batu, ketika ada air bah dan banjir, maka orang itu akan, atau rumah itu akan tetap kuat dan kokoh. Nah, Bapak Ibu, saya ambil beberapa contoh ya, biar Bapak Ibu lebih jelas. Jadi bagaimana value itu yang ditanam di atas firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Akan menentukan bagaimana kita kuat tak kalah air bah dan banjir menerpa kita. Nah, supaya membuat lebih konkret, mari kita masukkan ini ke dalam hal sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih air bah dan banjir itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kita zaman sekarang ini? Air bah dan banjir itu kalau saya boleh analogikan, beberapa contoh saya berikan. Salah satu contohnya adalah kesulitan ekonomi. Itu juga air.
air bah dan banjir dalam kehidupan kita, bukan? Ini salah satu contohnya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau air bah dan banjir, yaitu berupa kesulitan ekonomi, melanda Kristen lumpur tadi, yang cuma datang tapi tidak mendengarkan, apalagi melakukan, kira-kira apa yang akan dalam benak mereka ya? Kira-kira orang itu akan berpikir seperti apa? Kira-kira orang itu akan melakukan apa? Lalu kalau misalkan hal ini juga terjadi kepada Kristen lumpur, Kristen tanah yang cuma datang dan mendengarkan tapi tidak melakukan, kira-kira apa yang ada dalam benak mereka? Apakah mereka akan kuat atau enggak? Mungkin yang namanya Kristen tanah, mungkin mereka pernah dengar ayat ini. Mereka mungkin hafal ayat ini, yaitu saya ambil dari Filipi 4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi buat Kristen tanah, dia mungkin punya ayat ini. Dia mungkin pernah mendengarkan ayat ini. Tapi nggak melakukannya. Artinya apa? Jadi ketika ada air buah kesulitan ekonomi, yang dalam benak dia mungkin dalam pikirannya ini, waduh cilaka gua. Wah mati deh gua kali ini, amsyong deh kali ini, amsyong. Waduh mau gimana lagi nih, tabungan nggak ada. Aduh gua mesti minjem sama siapa lagi ya? Siapa ya yang bisa gua pinjemin ya? Ke bank mana ya gua mesti, apa yang mesti dijual ya? Nah itu mungkin yang dilakukan oleh Kristen lumpur dan Kristen tanah. Karena ayat firman Tuhan itu cuma dia dengar, tapi dia tidak lakukan sama sekali. Tapi buat Kristen batu, sudah pasti dia tahu ayat ini. Sudah pasti dia merenungkan firman ini. Makanya ketika ada air bah, ini menjadi pegangan utama buat dia. Dia percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh, bukan berarti kita nggak penting mencari caranya. Bukan berarti kita, ya sudah kalau gitu asal ayat ini saya pegang, saya tinggal melakukan apa-apa. Bukan itu maksudnya. Tetap mesti mencari cara, bagaimana caranya. Supaya saya bisa hidup, supaya saya bisa survive dari keadaan ini. Tapi yang dia percayai, yang menjadi pegangan utama dia adalah value dari firman Tuhan. Dan dia melakukannya karena dia percaya firman Tuhan ini. Itu bedanya ketika ada air bah dan banjir melanda Kristen batu, Kristen tanah, dan Kristen lumpur. Contoh yang kedua. Air bah yang lain dan banjir yang lain dalam kehidupan kita. Air bah dan banjir yang kedua, contoh saya adalah takut akan masa depan. Bagaimana Bapak Ibu pada saat air bah, pada saat banjir berupa takut akan masa depan, kira-kira kalau Kristen lumpur dan Kristen tanah tadi, apa ya kira-kira yang akan mereka lakukan ya? Kalau dia menghadapi air bah seperti ini. Tapi kalau kita tahu yang namanya Kristen batu, tentu dia mendengarkan firman Tuhan, dia merenungkannya, dia akan ingat value ini, dia akan ingat firman Tuhan ini. Yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga begitu banyak air bah, ketakutan akan masa depan, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, saya sanggup, saya kuat. Membuat dia menjadi lebih optimis, membuat dia menjadi lebih berani. Bapak Ibu tahukah kalau orang yang optimis, 50% permasalahannya sudah selesai. Tapi kalau kita pesimis, membuat kita malah jadi semakin takut, membuat kita malah jadi semakin stres. Kristen yang batu adalah Kristen yang dia kuat menghadapi air bah, takut akan masa depan. Coba kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, air bah dan banjir itu berupa misalnya kondisi stres maupun kondisi dalam keadaan sakit. Buat Kristen batu dalam keadaan stres, dalam keadaan sakit, ini value yang dia pegang. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sehingga begitu banyak masalah yang dihadapi, begitu dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan stres, dia tahu bahwa obatnya itu hati yang gembira. Dan dia melakukannya. Dia tetap bersuka cita, dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa memuji Tuhan. Sehingga air bah dan banjir yang kuat seperti ini, membuat dia menjadi kuat, dia menjadi teguh di dalam Tuhan. Saya harap pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama ingin menjadi seperti Kristen batu. Bukan Kristen lumpur, bukan Kristen tanah. Oke, ini hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, yang kedua, tetap dari hal ini, adalah saya mau bagikan tentang bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa kita kontrol atau dalam kendali kita, dan ada sesuatu yang di luar kendali kita atau uncontrollable. Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hal ini adalah Kristen batu, di mana dia mau mendirikan rumah, di mana dia mau meletakkan dasarnya, itu sesuatu yang dalam kontrolnya dia. Dia bisa putuskan, saya mau mendirikan rumah di mana, betul nggak? Itu dalam kontrolnya dia. Air bah dan banjir itu di luar kontrol dia. Dia nggak bisa tahu kapan banjir datang, dia nggak bisa tahu air bah datangnya kapan, itu di luar kontrol dia. Tapi yang namanya menggali rumah dan memutuskan menggali es batu, itu adalah dalam kendali dia, dalam controllable. Nah, jadi Bapak Ibu dalam hidup ini sebetulnya kalau dibuat simple, sebetulnya ada hal-hal yang dalam kendali kita dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Konsep ini menurut saya sangat simple.
tapi sangat bermanfaat dan sangat powerful. Coba Bapak Ibu renungkan, apapun peristiwa yang Anda hadapi sekarang ini, saat ini, coba langsung buat listnya di kertas aja. Apa yang dalam kendali saya, apa yang di luar dalam kendali saya. Coba Bapak Ibu buat listnya. Apa yang dalam kontrol Anda, apa yang di luar dari kontrol Anda. Menurut saya ini sangat bermanfaat sekali buat Bapak Ibu nanti bisa lakukan di rumah gitu ya. Nah, saya ambil contoh deh beberapa hal. Misalnya, kalau saya sedang jualan training ke salah satu perusahaan, apa sih yang ada dalam kendali saya? Yang dalam ada kendali saya adalah ya saya mesti menggali kebutuhan klien dengan sebaik-baiknya. Yang ada dalam kendali saya adalah saya mesti mempersiapkan presentasi dengan sebaik-baiknya. Yang ada dalam kendali saya adalah waktu saya datang hari H pada saat meeting saya mesti datang on time sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Itu semua dalam kendali saya. Betul nggak? Apa yang di luar kendali saya? Yang di luar dari kendali saya adalah begitu proposalnya saya sudah kirimkan, saya sudah berikan kepada klien, udah. Itu di luar kendali saya udah. Tergantung dari keputusan mereka. Mereka mau milih vendor yang mana gitu. Jadi Bapak Ibu, ini contoh bahwa ada hal yang dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Tapi masalahnya saya menemukan banyak orang, seringkali kita kebalik-balik dan seringkali kita mencampur adukan gitu loh. Mana yang ada dalam kendali kita, mana yang ada di luar kendali kita. Bahkan kita banyak merasa bahwa sebetulnya banyak hal-hal yang di luar kendali kita. Buat saya ini sebetulnya agak semi-semi alasan. Jadi selalu apa-apa itu bilang, wah ini kan bukan dalam kendali saya, ini kan bukan tugas saya, ini kan tugas departemen lain, ini kan bukan tanggung jawab saya, ini kan kerjaan dia. Bahkan yang lebih parah, kita kadang-kadang melempar pekerjaan kita kepada Tuhan. Seolah-olah itu di luar kendali kita. Dan kita bilang bahwa ini mah bagiannya Tuhan, bukan bagian saya. Akibatnya kita tidak melakukan apapun. Nah ini parah. Nah coba saya kasih beberapa contoh ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu jelas nih. Misalnya, kalau saya masih anak sekolah, saya masih SMA gitu, atau SMP gitu ya. Waktu saya mau ujian, lalu saya bilang gini, saya nggak mau belajar, Kenapa? Kan saya punya Tuhan yang baik. Saya percaya Tuhan nanti pelihara saya. Saya percaya nanti Tuhan bantu saya, pasti nilai ujian saya baik. Nah seringkali kita melempar begitu gitu. Padahal yang namanya belajar itu dalam kontrol kita. Dan bagaimana nilai kita nanti, itu sebetulnya 80% atau lebih ada dalam kontrol kita. Cuman kita seringkali melemparkan itu kepada Tuhan. Nanti kalau ternyata ujiannya jelek, kita bisa bilang mudah dengan begini. Ya ini kan kehendak Tuhan. Ternyata ya memang saya mesti tidak lulus, ini kehendak Tuhan. Habis gimana? Ternyata memang nilainya jelek. Padahal kita nggak belajar gitu loh. Itu kita mencampur adukan antara yang dalam kendali kita dan di luar kendali kita. Contoh yang lain umpamanya. Wah saya punya atasan yang galak nih. Atasan saya galak banget, atasan saya tegas banget. Begitu kita kena SP1, langsung kita ngomel-ngomel, kita ngedubel gitu. Wah ini sih memang gak ada atasan saya sih, memang rese dia, memang galak dia. Akibatnya saya dapat SP1. Padahal kita mesti bedakan loh, antara atasan galak dan kena SP1. Kita mesti bedakan itu, betul nggak? Atasan galak itu di luar kendali kita. Ya kita kan nggak bisa ngubah dia. Tapi kena SP1 itu dalam kendali kita. Bagaimana kita bekerja? Apakah kita kerjanya asal-asalan atau enggak? Jangan-jangan karena kita kerjanya asal-asalan, sering terlambat, apa segala macam, dan kita dapat SP1, kita nyalahinnya adalah atasan kita. Jadi banyak dalam kehidupan ini yang kita mesti hati-hati. Membedakan antara dalam kendali kita dan di luar kendali kita. Beberapa contoh lagi. Hujan dan banjir. Hujan itu di luar kendali kita. Banjir itu dalam kendali kita. Dalam situasi sekarang, wabah penyakit, pandemik, itu di luar kendali kita. Tapi kita kena penyakit, itu dalam kendali kita loh. Benar nggak? Situasi ini di luar kendali kita. Tapi kita kena penyakit apa enggaknya, itu dalam kendali kita. Jadi Bapak Ibu mesti hati-hati kita menentukan ini. Takdir dan nasib, itu juga mesti kita hati-hatikan. Takdir itu di luar kendali kita. Dilahirkan di mana, jenis kelamin apa. Tapi nasib berhasil apa enggak, itu dalam kendali kita. Nah sebetulnya banyak contoh-contoh yang lain yang bisa saya sampaikan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan mencampur adukan tentang yang dalam kendali kita dan di luar kendali kita. Kalau dalam firman Tuhan, saya ambil contoh satu dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat dalam kisah Yusuf, pada zaman Firaun ada 7 tahun kelimpah ruahan, ada 7 tahun kelaparan. Betul nggak? Nah sebetulnya pada saat 7 tahun kelimpah ruahan itu dalam kontrolnya Yusuf dan Firaun. Apa yang mesti mereka lakukan? Mau mengumpulkan, menabung, atau foya-foya aja? Itu dalam kontrolnya dia. Sehingga pada saat nanti kelaparan, jangan nyalahin Tuhan. Karena bisa saja dia bilang gini, memang 7 tahun ini jalan masa susah, habis Tuhan menciptakan tidak ada hujan, apa boleh buat? Oh, bedakan nih, sekali lagi, antara kelaparan dengan kekeringan. Itu juga mesti kita bedakan. Hati-hati Bapak Ibu, ini jangan kita campur adukan. Banyak dalam ayat firman Tuhan, banyak contoh-contoh yang bisa kita buat dalam hal yang seperti ini. Nah,
Justru poin saya sebagai penutup adalah, kalau kita renungkan Bapak Ibu, sebetulnya banyak yang dalam kontrol kita sebetulnya. Namun kita seringkali melemparkan itu kepada orang lain, termasuk, Bapak Ibu hati-hati dengarkan ini, termasuk kepada Tuhan. Oke, mayoritas itu sebetulnya ada dalam kontrol kita. Tuhan sudah menyerahkan bumi ini kepada kita, kepada manusia. Tuhan bilang bahwa bumi ini ciptakan dengan baik, betul, tapi belum sempurna. Bagaimana bumi itu menjadi sempurna, itu tugas kita manusia. Karena perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia adalah kita harus mengusahakan, mengembangkan bumi ini menjadi sempurna. Jadi sebenarnya tugas untuk mengelola bumi ini adalah di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan kursi, Tuhan tidak pernah menciptakan meja, Tuhan tidak pernah menciptakan komputer, bukan? Siapa yang menciptakan kursi, meja, komputer, listrik? Manusia. Tentu ada campur tangan Tuhan. Tapi manusia yang berusaha, manusia yang bekerja. Jadi kita mesti lihat juga Bapak Ibu. Jadi sebetulnya banyak hal yang ada dalam kontrol kita, bobot kita. Ini supaya mempermudah, supaya Bapak Ibu terbayang. Saya kasih angka deh, saya kasih persentase supaya kebayang. Kalau dipresentasikan ini sebagai contoh aja angkanya. Sebetulnya 80% semua hal dalam kehidupan kita itu ada dalam kontrol kita. 20% baru di luar kontrol kita, termasuk dalam Tuhan. Nah, tentu 20% ini meskipun kecil, tapi ini penting. Ya, 20% ini bagian Tuhan meskipun kecil, tapi ini penting. Karena tanpa 20% tidak akan jadi 100%. Betul nggak? Meskipun kecil, tapi ini juga penting. Tapi 80% ada dalam kontrol kita. Coba Bapak Ibu, satu ayat di Alkitab, atau kisah di Alkitab, tidak usah kita bacakan. Tapi Bapak Ibu ingat kan, bahwa dalam rangka meruntuhkan tembok Yeriko, bangsa Israel itu harus mengelilingi 7 hari. Oke, 7 hari, pada hari yang ke-7 dia mengelilingi 7 kali. Capek nggak buat bangsa Israel? Capek, tapi itu bagian manusia. Tuhan tidak mau melakukan apa yang manusia bisa lakukan. Dan kita manusia jangan menyuruh apa yang kita bisa lakukan, kita nyuruhnya kepada Tuhan. Hati-hati. Ya, capek ngelilingin tembok itu, capek. Tapi itu bagian manusia. Saya mau tanya nih, capek mana antara bangsa Israel selama 7 hari datang 1 kali, pulang, datang lagi 1 hari, pulang, lalu hari yang ke-7 ngelilingi 7 kali. Dengan Tuhan cuma merobohkan tembok Yeriko. Capek mana kalau istilahnya gitu, capek mana? Ya capek manusia lah, tapi itu bagian manusia bukan? Tapi tanpa Tuhan, temboknya juga nggak akan runtuh. Jadi Bapak Ibu, kita mesti lihat, kita mesti perhatikan hal ini. Mayoritas sebetulnya ada dalam kontrol kita, kendali kita. Nah, ini sebetulnya pernah dirangkum oleh salah satu hamba Tuhan yang sangat terkenal pada abad ke-17, yaitu namanya John Wesley. Beliau pernah bilang seperti ini. Dalam berdoa saya belajar bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa. Saya itu maksudnya manusia. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa. Tanpa manusia Tuhan tidak mau. Nah ini nih, beliau mendapatkan insight ini karena saya tahu beliau juga memahami nih. Sesuatu yang dalam kontrol kita, sesuatu yang ada di luar kontrol kita. Jadi kalau saya kembalikan kepada hal ini, buat perenungan Bapak Ibu, coba kita lihat dalam situasi kondisi pada saat ini. Apa sebetulnya yang ada dalam kontrol Bapak Ibu pada saat situasi seperti ini? Dan apa yang ada di luar kontrol Bapak Ibu? Fokus kepada apa yang ada dalam kontrol Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik di situ. Jangan putus asa. Ini semua kesempatan yang bisa kita lakukan. Buat hal-hal yang baru, hal-hal yang sesuatu yang baru, sesuatu yang opportunity yang Bapak Ibu bisa lihat. Lakukan itu. Jangan mengeluh, jangan mengomel-ngomel, bahkan jangan menyalahkan Tuhan. Karena ini semua dalam kontrol Bapak Ibu. Nah, seringkali ada yang bertanya seperti ini. Bagaimana cara membedakannya antara hal ini dalam kontrol saya atau hal ini di luar kontrol saya? Itu bagaimana cara membedakannya? Oh, itu pertanyaan sangat bagus. Dan sebetulnya jawabannya sudah ada di doa yang diciptakan tahun 1930-an. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ya ini juga sebagai penutup, ada yang namanya Serenity Prayer. Atau doa kedamaian, atau doa ketenangan. Kalau saya sudah terjemahkan, kurang lebih demikian doanya. Mari kita sama-sama baca di rumah ya, Bapak Ibu dengan keluarga mungkin. Tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tuhan, berikan kepada saya ketenangan, serenity, untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Memang banyak situasi dalam dunia ini, dalam kondisi pandemik seperti ini hal yang tidak bisa kita ubah. Beri saya ketenangan untuk itu. Beri saya ketenangan. Tapi beri saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah. Banyak hal-hal yang dalam kontrol kita sekali lagi. Dan beri kita keberanian untuk mencoba hal yang baru. Gitu kan? Untuk melakukan ini, melakukan hal yang baru, melakukan apa lagi yang baru. Beri keberanian untuk mengubah hal yang dapat saya ubah. Dan bagaimana membedakannya? Perlu hikmat dan hikmat untuk dapat
membedakannya atau wisdom untuk dapat membedakannya. Nah, memang dibutuhkan hikmat. Makanya hikmat itu adalah hal yang sangat penting yang perlu kita minta dan perlu kita miliki. Tidak heran Salomo waktu itu, waktu diminta oleh Tuhan, apa keinginanmu? Salomo tidak minta hal-hal yang lain, tidak minta kekayaan, tidak minta apapun. Yang dia minta cuma satu, yaitu hikmat. Nah, mari kita punya hikmat dalam situasi seperti ini. Mari kita renungkan apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Banyak hal-hal yang bisa kita ubah saat ini. Oke, memang situasinya tidak ideal, tapi justru dalam situasi seperti ini, mari kita punya value yang berbeda. Apa hal yang baru yang bisa kita lakukan? Apa hal pembelajaran apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana ini supaya saya bisa survive? Lihat ini bukan sebagai problem, tapi lihat ini sebagai kesempatan. Lihat ini sebagai opportunity. Saya kasih contoh deh, buat diri saya pribadi selama 2-3 minggu ini. Saya bergerak di bidang training, Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu. Dalam situasi seperti ini sangat tidak memungkinkan saya training secara tatap muka, secara langsung, betul ya. Jadi sudah 3 minggu, 1 bulan ini sama sekali tidak ada training. Dan bos saya dan kami dalam tim melihat situasi seperti ini, awal-awal mungkin minggu pertama, waduh ini gimana begini, kita ngomel-ngomel, sama seperti tadi tuh. Wah ini situasi ini gimana nih caranya, gimana nih. Bahkan kadang-kadang, waduh Tuhan kenapa ini terjadi, kita nyalahin Tuhan segala macam. Tapi 3 minggu belakangan ini kami melihat, ini kesempatan buat kita. Yuk kita belajar hal yang baru. Bagaimana caranya seperti ini? Wah kita selama 2 minggu, 3 minggu ini, kita belajar bagaimana kita mengadakan seminar, mengadakan training secara online. Kita belajar semua tools-toolsnya. Kita semua belajar alat-alat media pembelajaran secara online. Wah dari Zoom, dari Mentimeter, dari Adobe Connect, dari apa segala macam kita pelajari. Akhirnya puji Tuhan, kemarin pada tanggal 14 April, itu kali pertama kita mengadakan seminar online secara perusahaan kita. Dan pesertanya juga puji Tuhan, ada 150 orang secara online. Wah kami senang Bapak Ibu. Buat kami ini kesempatan buat kita menikung para pesaing-pesaing kita. Yang lain belum masuk ke sana, kita udah masuk. Dan kita sudah mulai berpikir, nanti tanggal sekian seminar lagi, tanggal sekian seminar lagi, tanggal sekian lagi. Justru ini buat saya 2 minggu ini saya belajar hal yang baru tentang dunia digital, dunia online. Dari dulu sih udah tahu, penting lah. Ini memang akan masuk ke zaman 4.0, akan masuk ke zaman ini. Tapi selama 2-3 minggu ini kita didesak. Mau nggak mau mesti cepat. Bapak Ibu, pesan saya, kalau selama ini Bapak Ibu punya usaha apapun, ya mungkin selama ini usahanya harus ada orang datang, coba pikirkan hal yang baru. Bagaimana caranya ya? Supaya saya tetap bisa survive, tetap bisa bertahan, dan saya menemukan cara-cara yang baru. So, dibikin online. Misalnya, contoh aja, tukang cukur. Ini sangat dibutuhkan sekarang. Banyak orang-orang yang sudah gondrong rambutnya, termasuk saya juga nih, udah gondrong. Sulit menemukan tukang cukur yang saya mesti datang kan. Ini menurut saya kesempatan buat tukang cukur. Either bikin secara online, nawarin via WA atau gimana, atau bikin tempat cukurnya jangan di ruangan yang ber-AC, di ruangan terbuka kayak di bawah pohon kayak, sehingga resikonya menjadi lebih sedikit. Tentu tetap dengan keamanan segala macam, tapi ini kan opportunity, ini kan kesempatan. Ayo Bapak Ibu, jangan mengeluh, jangan mengomel, itu nggak ada gunanya, itu malah memperkecil imun kita. Ya Bapak Ibu, mari kita gunakan hikmat untuk bisa membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang bisa tidak ubah. Mari kita gunakan hikmat untuk bisa mengubah iman kita menjadi imun kita. Supaya tubuh kita tetap kuat dan tubuh kita tetap bersemangat menghadapi situasi seperti ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Sambut firman Tuhan dengan doa pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat suaramu pada pagi hari ini Tuhan. Kami disadarkan bahwa kami perlu mempunyai value yang didirikan di atas firman-Mu Tuhan. Justru di saat air bah, justru di saat ada banjir yang besar, itulah ujian kepada rumah kami. Dalam hal ini adalah kehidupan kami. Apakah kehidupan kami didirikan di atas batu, di atas tanah, atau di atas lumpur? Tuhan, kami setelah mendengar firman-Mu pada siang hari ini, kami rindu menjadi Kristen batu Tuhan. Kami rindu untuk selalu berdiri di atas firman-Mu. Bukan hanya datang dan mendengarkan saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau biarlah firman-Mu itu menjadi sumber kekuatan kami, menjadi landasan, dasar buat kami untuk bisa berbuat, untuk bisa melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu juga pada siang hari ini juga mengingatkan bahwa banyak hal-hal dalam kontrol kami. Banyak hal-hal yang bisa kami lakukan Tuhan sebagai manusia. Kami tidak mau pasrah, kami tidak mau menyerah kepada keadaan ini ya Tuhan. Tapi kami mau berjuang, kami mau fight Tuhan, kami mau bangkit lagi Tuhan. Kami mau menemukan cara-cara yang baru. Kami menemukan hal-hal yang baru Tuhan. Dan kami tahu kami sanggup, kami bisa. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan.
menjadi sumber kekuatan kami. Semua yang percaya, semua yang rindu untuk menjadi Kristen batu, sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Dan kita mengucap syukur buat Bapak Andi Iskandar yang sudah menyampaikannya dengan begitu luar biasa. Saya percaya bahwa saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan tersebut. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya tidak mau mengakhirinya tanpa sebuah komitmen seperti biasa. Dan saya ingin mengajak kepada saudara, setiap saudara yang mendengar dimanapun saudara berada, mari kita akan tanggapi firman ini, membuat komitmen dari firman ini. Kalau ada di antara saudara yang mungkin hari ini katakan, saya belum terlalu percaya kepada Yesus dan rasanya tadi firman Tuhan sudah begitu menolong saya, membukakan pikiran saya, dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, supaya saya bisa terus melakukan kebenaran-kebenarannya, hidup di dalam Dia. Nah, saya ingin mengajak kepada saudara, hari ini adalah sebuah keputusan yang akan saudara ambil, dan ini adalah hari yang tepat sekali untuk saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau ada di antara saudara yang terbuka hati saudara dan merindukan untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya mau berdoa buat saudara. Tutup mata saudara sebentar saja dan taruh tangan kanan saudara di dada saudara dan angkat tangan kiri saudara dan katakan doa ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Juru Selamat dalam dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengatakan bahwa kami bisa hidup kuat, hidup benar di hadapan Allah. Dan oleh sebab itu, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami mohon biar Tuhan masuk dalam hidup kami, menjadi Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau, saya mau, supaya mulai hari ini, hidup saya ada di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya, waktu hidup saya ada di dalam Tuhan Yesus, maka hidup saya akan dikuatkan di dalamnya dan akan diselamatkan melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sedang memulai kehidupan yang baru di dalam roh saudara. Dan saya mengajak saudara untuk bisa bergabung di dalam sebuah gereja. Tertanamlah dalam sebuah gereja lokal. Kalau saudara belum tahu gereja di mana, saudara bisa menemukan gereja yang ada di sekitar saudara, dan pastikan gereja itu adalah gereja yang alkitabiah, gereja yang berdasar pada firman Tuhan dan kebenarannya, dan bertumbuhlah di sana. Supportlah gereja di mana saudara nanti akan bertumbuh di sana, dan jadilah semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk seluruh sidang jemaat yang pada hari ini juga saudara sudah menyaksikan firman Tuhan, kita akan tetap berdoa bersama-sama. Jangan cuma sekedar sebagai pendengar firman, tapi kita juga mau menjadi pelaku firman sehingga hidup kita semakin dikuatkan, khususnya dalam kondisi-kondisi saat ini. Dan kita akan tetap berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita. Mari kita akan bersama-sama terus berdoa untuk pemulihan-pemulihan yang akan terjadi setelah kondisi-kondisi yang ada seperti sekarang ini. Banyak masalah yang sedang terjadi, dan kita berdoa biar Tuhan terus akan menolong bangsa kita. Dan kita akan segera tutup di dalam doa. Mari tundukkan kepala saudara, sekali lagi kita akan datang pada Tuhan. Bapak, kami juga berterima kasih sekali lagi buat setiap kesempatan di dalam kesempitan yang ada ini Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kami terus berdoa Tuhan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami, memberi kesehatan dan kekuatan buat kami. Kalaupun ada di antara hamba-hambamu atau mungkin ada di antara sidang jemaatmu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan yang menyembuhkan. Engkau juga Tuhan Allah yang memberikan kekuatan yang baru. Dan kami terus berdoa untuk pemulihan-pemulihan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Setelah masalah COVID ini kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terus berjalan bersama dengan kami, menuntun langkah kami. Tolong berkati pemerintah kami, tolong memberkati pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya Tuhan untuk bangsa ini kami berdoa Tuhan. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang akan membantu segera Tuhan, negara ini akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Dengan semua kondisi-kondisi yang ada Tuhan yang sedang kami jalani, kami percaya Engkau menyertai kami dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja-gereja
juga yang masih mengadakan ibadah-ibadah online seperti hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau juga tetap akan hadir, memberikan kekuatan, damai sejahtera dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan, baik yang masih bekerja mungkin jauh dari tempat kerjaannya, atau mungkin masih belajar di rumah, atau apapun juga Tuhan itu. Kami berdoa sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih setiamu menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam tangan-Mu lah kami aman, karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman, bukan cuma sekedar pendengar. Dan Engkau akan memberikan kekuatan sekali lagi buat setiap kehidupan kami, keluarga kami, diberkati dan dijagai oleh Tuhan dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Dia datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara.